Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan transmisi data dari mata kuliah Teknik Transmisi. Memperkenalkan, nama saya Saiful Iskandar. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang data, sinyal, frekuensi, transmisi analog dan digital, dan gangguan dalam transmisi. Data itu adalah entitas yang melambangkan suatu pengertian. Data analog, nilai kontinu di dalam beberapa interval, contohnya suara dan video. Data digital, nilai diskrit, contohnya teks dan bilangan bulat. Selanjutnya sinyal. Sinyal itu suatu cara untuk menjalarkan atau mempropagasikan data analog. Contohnya itu variabel yang kontinu, medium yang bervariasi, dan contohnya kabel tembaga serta serat optik dan udara. Lanjutnya digital. Sinyal digital menggunakan dua nilai arus listrik searah atau DC. Umumnya menggunakan sinyal digital untuk data digital dan sinyal analog untuk data analog. Sinyal analog untuk membawa data digital, contohnya modem. Sinyal digital untuk membawa data analog, contohnya compact disc audio. Pengantar ke frekuensi. Frekuensi itu adalah terkait dengan kekerapan atau jumlah perulangan, wilayah waktu atau time domain. Contohnya boleh kita diskusikan. Selanjutnya, dalam wilayah waktu, suatu kejadian atau kegiatan atau kondisi yang diamati dalam ukuran waktu bersifat kontinu. Perubahan kontinu yaitu perubahan terjadi secara halus atau sangat rapat atau smooth sepanjang waktu pengamatan. Diskrit adalah perubahan terjadi secara seketika dari kondisi tetap tertentu ke kondisi tetap lain. Periodik yaitu pola berulang sepanjang waktu. Non periodik yaitu pola tidak berulang sepanjang waktu. Selanjutnya, ini contoh dalam bentuk grafik. Ini non periodik contohnya, dan ini sebelah kiri non periodik dan sebelah kanan itu contoh dari periodik. Selanjutnya, bentuk yang periodik itu frekuensi. Frekuensi itu jumlah siklus dalam suatu waktu. Satuan frekuensinya sikel atau second atau hertz dari Gustav Hertz. Frekuensi dan panjang gelombang. Ini ada gambarnya di sebelah kiri. Peak amplitude dilambangkan dengan huruf A. Kuat sinyal maksimum diukur dalam volt. Frekuensi dilambangkan huruf F. Yang pertama, kecepatan perubahan kuat sinyal. Yang kedua, diukur dalam hertz atau second atau cycle per second. Panjang gelombang dilambangkan dengan lambda. Ya benar, lambda. Lanjutnya ada 3, yaitu jarak satu buah siklus, yang kedua diukur dalam meter, yang ketiga faktor kecepatan sinyal, yaitu dilambangkan dengan huruf V. Ini ada rumusnya. Selanjutnya, sinyal telekomunikasi. Kecepatan sinyal sama dengan kecepatan cahaya di udara bebas, dilambangkan dengan huruf C. Seperti ini. Selanjutnya, wilayah frekuensi atau frekuensi domain. Contohnya gambarnya ada di sebelah kanan. Sinyal umumnya terdiri dari banyak frekuensi. Dengan analisa Fourier,
Sebarang sinyal dapat diuraikan menjadi gelombang berbentuk sinus atau sine wave dengan frekuensi yang berbeda-beda. Yang ketiga dapat digambarkan dalam fungsi wilayah frekuensi. Cara lain memandang atau menggambarkan sinyal. Wilayah frekuensi. Nah, selanjutnya spektrum dan bandwidth. Spektrum yaitu rentang frekuensi yang diduduki oleh sinyal. Absolute bandwidth atau lebar pita absolut, lebar dari spektrum. Effective bandwidth atau lebar pita efektif, biasa disebut bandwidth pita sempit atau narrow band dari frekuensi-frekuensi dengan energi yang utama. Dan kecepatan data atau data rate. Sistem transmisi memiliki lebar pita frekuensi yang terbatas. Hal ini membatasi kecepatan data yang disalurkan. Sinyal analog untuk membawa data analog dan data digital. Nah, ini ada contohnya dari telepon. Telepon analog data, dan contoh gambar ini ada gambar dari analog sinyal. Nah, di sini ada modem bawahnya, yang sebelah kiri itu digital data atau binary voltage pulses. Nah, yang di sebelah kanan itu adalah analog sinyal atau modulated on carrier frequency. Contohnya seperti ini. Oke, selanjutnya ada audio sinyal. Kita next audio sinyal. Nah, di sini ada video sinyal AS atau 483 baris per bingkai dengan bingkai per detik, memiliki 525 garis, tetapi 42 hilang selama penelusuran ulang vertikal. 525 baris dikali 30 pemindai sama hasilnya 15.750 baris per detik atau 6,35 per baris. 11 untuk menelusuri ulang, jadi 52,5 per baris. Video frekuensi maksimal jika garis bergantian hitam dan putih, resolusi horizontal sekitar 450 garis, memberikan 225 siklus gelombang dalam 52,5. Frekuensi maksimalnya 4,2 MHz. Selanjutnya digital data, seperti yang dihasilkan oleh komputer dan lain-lain, memiliki dua komponen DC. Bandwidth tergantung pada kecepatan data. Ini ada contohnya. Ini contoh sinyal itu kotak-kotak ya, seperti ini. Oke, selanjutnya transmisi analog. Sinyal analog ditransmisikan tanpa memperhatikan isinya. Data dapat berupa analog atau digital. Terdapat redaman yang berbanding lurus dengan jarak. Menggunakan amplifiers untuk memperkuat sinyal. Noise atau draw juga ikut dikuatkan. Oke. Masih dengan transmisi digital, memperhatikan isi data. Integritas terancam oleh noise atau draw, redaman dan lainnya. Menggunakan pengulang atau repeaters. Repeaters menerima sinyal, mengekstrak pola bit dan kemudian ditransmisikan kembali. Dengan demikian redaman dapat diatasi, namun noise atau draw tidak dikuatkan. Perbandingan transmisi analog dan digital. Kalau analog, kita sebutkan analog dulu. Analog yang pertama rentan terhadap noise. Yang kedua, sinyal yang diterima diproses dengan diulang dan diamplifikasi. Yang ketiga, mudah terjadi crosstalk. Yang keempat, bentuk sinyal kontinu. Yang kelima, kualitas sinyal diukur dalam satuan S/N atau signal to noise ratio. Dan digital. Sedangkan digital yang pertama itu tahan terhadap noise, yang kedua proses regenerasi dilakukan bagi sinyal
yang diterima. Yang ketiga, bebas crosstalk. Yang keempat, bentuk sinyal discrete atau discrete. Yang kelima, kualitas sinyal diukur dalam BER atau bit error rate. Keuntungan transmisi digital. Teknologi digital murah atau LSI atau VLSI. Data integrity, jarak lebih panjang melalui saluran kualitas rendah. Capacity utilization, ada dua, yaitu ekonomis untuk link dengan bandwidth tinggi. Multiplexing untuk derajat yang tinggi lebih mudah pada teknologi digital. Security atau privasinya encryption. Integritasnya perlakuan sama untuk data analog maupun digital. Gangguan dalam transmisi. Sinyal yang diterima dapat berbeda dari sinyal yang dikirim. Pada sistem transmisi analog, terjadi degradasi atau penurunan kualitas sinyal. Pada sistem transmisi digital, terjadi kesalahan bit atau bit error. Hal-hal tersebut disebabkan oleh redaman atau distorsi redaman. Yang kedua, distorsi delay. Yang ketiga, draw atau noise. Nah, di sini ada redaman atau attenuation, yaitu kekuatan sinyal menurun sejalan dengan jarak. Hal tersebut tergantung juga dengan media transmisi yang digunakan. Kekuatan sinyal yang diterimanya harus mencukupi untuk dideteksi, harus cukup tinggi dari draw untuk dapat diterima tanpa kesalahan. Redaman adalah fungsi yang meningkatkan dari frekuensi. Distorsi delay, yaitu terjadi hanya di media transmisi terbimbing atau guided media, misalnya kabel tembaga. Kecepatan propagasi bervariasi dengan frekuensi. Selanjutnya, noise atau draw merupakan sinyal tambahan yang tidak diinginkan yang disisipkan antara perangkat pengirim dan penerima. Jenis-jenis drawnya ada 4 ya. Ada thermal. Thermal itu dikarenakan pancaran panas dari elektron terdistribusi dengan uniform dan sering disebut white noise. Dan yang kedua itu intermodulasi, yaitu sinyal yang merupakan penjumlahan dan perbedaan frekuensi yang original melakukan sharing medium. Selanjutnya, bicara silang atau crosstalk, yaitu sinyal dari suatu jalur telekomunikasi terdengar oleh orang lain, jadi suaranya itu mantul keluar. Impuls itu lonjakan tajam atau pulsa yang tidak biasanya. Contohnya itu interferensi elektromagnetik dari luar, durasinya pendek, amplitudenya tinggi. Lanjutnya, kapasitas kanal atau channel capacity. Data rate itu ada 2 dalam satuan bit atau second. Kecepatan di mana data dapat dikomunikasikan. Lanjutnya, bandwidth dalam suatu cycle per second atau hertz, terbatas berdasarkan kemampuan transmitter dan media. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.